ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه إلى يوم القيامة. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat, insyaallah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Ta'ala di hari Jumat di bulan Zulhijjah, Jumat yang pertama dan berada di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Marilah kita senantiasa agungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita besarkan nama Allah. Kita kecilkan ego kita. Kita kecilkan nafsu dan syahwat kita. Dan sebaliknya, kita harus perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bulan Zulhijjah ini adalah bulan yang sangat istimewa. Bulan di mana kaum muslimin diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji rukun Islam yang paling besar, agar mereka senantiasa menyaksikan manafi'a lahum, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Di hari pertama, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, Allah Ta'ala menginginkan kita agar kita menyaksikan manfaat-manfaat untuk diri kita, untuk umat kita, dan agar kita senantiasa mengingat nama Allah di hari-hari yang mulia ini. Ayyamun ma'lumat, hari yang disebut oleh Nabi SAW sebagai hari-hari yang paling agung, a'zamu ayyamid dunya, hari yang paling agung di atas muka bumi ini. Tidak ada yang melebihi keagungan hari-hari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Sebab kata Nabi SAW, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada satu hari dalam 1 tahun ini, tidak ada bahkan beberapa hari dalam 1 tahun ini yang amal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih utama pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Tidakkah pahala jihad di jalan Allah melebihi amal saleh di hari tersebut? Walal jihadu fi sabilillah, kata Nabi SAW. Tidak. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun pahalanya tidak lebih baik dan tidak lebih besar daripada keutamaan beramal saleh walaupun kecil di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' bidzalika min syai'. Kecuali ada orang yang berjihad di jalan Allah, dia keluar dengan membawa hartanya dan nyawanya, lalu dia tidak kembali lagi dengan harta dan nyawanya itu, alias dia mati syahid. Masyaallah yang dirahmati Allah, 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah ini terdapat hari yang agung, yaitu hari Arafah, yang insya Allah pada tahun 1444 Hijriah ini akan jatuh pada hari Selasa besok, tanggal 27 Juni 2023. Itulah hari tanggal 9 Zulhijjah.
hari yang agung, hari yang memiliki banyak sekali keistimewaan. Yang pertama adalah hari Arafah, adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala mendeklarasikan, mengumumkan secara terang benderang, secara sempurna, bahwa agama Islam ini adalah agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, anna rajulan minal yahud qala lahu ya amiral mu'minin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alaina ma'syaral yahudi nazalat lattakhadna dzalikal yawma 'ida. Wahai Amirul Mukminin, dia seorang dari Yahudi ini, ada seorang Yahudi berkata kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ada satu ayat di dalam kitab yang kalian baca setiap hari. Seandainya ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, maka kami akan jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya buat kaum Yahudi. Umar bin Khattab terperanjat. Ayat yang mana yang kalian maksud? Ayu ayatin? Qala, maka berkata orang Yahudi itu, ayat itu yang berbunyi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Itulah ayat yang menandakan, yang menegaskan, yang mendeklarasikan betapa sempurnanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan agama Islam ini dan telah meridhai Islam ini sebagai satu-satunya sebagai agama bagi kalian. Maka Sayyidina Umar berkata, qad arafna dhalikal yawm wal makan alladhi nazalat fihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi'arafah yaumal jumu'ah. Kata Sayyidina Umar, sungguh kami mengetahui hari itu, hari di saat ayat itu diturunkan, dan tempat di mana ayat itu diturunkan kepada Nabi SAW, yaitu pada saat beliau baru saja selesai menyampaikan khutbah perpisahannya pada hari Arafah di hari Jumat tanggal 9 Zulhijjah pada saat itu. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka kita harus bersyukur kehadirat Allah. Allah telah sempurnakan agama ini untuk kita. Allah telah jadikan agama ini sebagai agama yang final dan sempurna. Tidak ada lagi yang lebih sempurna dari agama Islam ini sebagai satu-satunya sistem bagi kehidupan kita kaum muslimin. Maka kita harus bangga dengan Islam ini. Kita harus bangga menjadi orang muslim. Ishadu bi anna muslimun. Saksikanlah bahwa kami ini adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa pentingnya hari Arafah ini, sehingga Allah memilih hari itu sebagai hari diturunkannya ayat, sebagai apa? Sebagai tanda sempurnanya agama Islam ini bagi kita semuanya. Yang kedua, hari Arafah ini adalah hari Id, hari raya bagi orang-orang yang berkumpul melaksanakan ibadah haji. Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh para perawi kitab-kitab sunan, Nabi SAW bersabda, Yaumu Arafah wa Yaumun Nahri wa Ayyamut Tashriqi Iduna Ahlal Islam wa hiya ayyamu aklin wa syurb. Hari Arafah dan hari pemotongan hewan kurban, serta hari-hari 3 hari, hari Tasyrik, hari ketika daging hewan kurban yang kita sembelih dimasak dan dibagikan kepada fakir miskin, itu adalah hari raya kami orang-orang yang beragama Islam. Dan terutama hari penyembelihan kurban tanggal 10 Zulhijjah dan hari-hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah, itu adalah hari-hari kita untuk makan dan minum. Subhanallah, makan dan minum dalam Islam bahkan menjadi ibadah, bahkan menjadi kebanggaannya Rasulullah SAW. Bukan berarti kita makan dan minum sepuas hati, mubadzir, tidak. Tetapi kita jadikan hari itu sebagai hari bagi kita untuk berkasih sayang, hari marhamah,
Hari bagi kita untuk mendistribusikan daging hewan ternak yang kita kurbankan kepada seluruh kaum muslimin yang membutuhkannya. Kenapa? Karena hari-hari yang mulia itu adalah hari kasih sayang. Hari di mana umat Islam ini harus merasakan nikmatnya daging hewan kurban yang disembelih oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Yang ketiga, masyaallah muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari Arafah adalah hari di mana Allah Ta'ala bersumpah dengannya. Ada dua ayat di dalam Al-Quran, di dua surat. Yang pertama surah Al-Buruj. Kita hafal surah Al-Buruj ini. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Allah bersumpah dengan bintang-bintang yang ada di langit. Dan Allah bersumpah yang kedua dengan hari yang dijanjikan, yaitu hari kiamat. Wa syahidin, Allah bersumpah dengan hari Jumat yang menjadi saksi bagi kita berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, duduk bersimpuh bersama-sama mewujudkan makna persaudaraan di antara kaum muslimin dalam rangka kita beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga, Allah bersumpah di situ. Wa mashhud, dan Allah bersumpah demi hari yang dipersaksikan oleh seluruh malaikatnya. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ini, ya, Nabi SAW bahkan menjelaskan bagaimana riwayat Imam At-Tirmidzi, al-yaumul ma'ud adalah hari kiamat, al-yaumul mashhud adalah hari Arafah, dan as-syahid adalah hari Jum'ah. Yang kedua ayat yang ada di dalam surah Al-Fajr, Allah Ta'ala bersumpah, wal fajri wa layalin ashr wasyaf'i wal watr. Allah bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, walayalin ashr, wasyaf'i, dan Allah bersumpah dengan bilangan genap, hari yang genap, yaitu hari tanggal 10 bulan Zulhijjah, di mana hari kita menyembelih hewan kurban kita. Wal watr, dan Allah bersumpah dengan bilangan witir, yaitu bilangan ganjil. Yang dimaksud dengan witir itu dalam tafsir Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ikrimah dan Ad-Dhahhak, bahwa al-witr adalah hari Arafah. Yang keempat, kemuliaan hari Arafah ini adalah berpuasa kita di siang harinya di tanggal 9 bulan Zulhijjah itu akan meluruhkan, akan menghapuskan dosa-dosa kita selama 2 tahun. Setahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Rasulullah SAW bersabda, bagaimana Abu Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW su'ila an saum yaumi Arafah faqala yukaffiru as-sanata al-madiyah was-sanata al-qabilah. Nabi ketika ditanya tentang keutamaan puasa hari Arafah itu, apa jawab beliau? Puasa hari Arafah itu adalah meluruhkan dan menghapuskan dosa-dosa kita setahun yang lalu dan dosa yang setahun yang akan datang. Hadis riwayat Imam Muslim. Masyaallah muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, keutamaan hari Arafah adalah hari di mana kita harus banyak berzikir kepada Allah. Yang disebut dengan takbir hari raya Idul Adha dalam bentuk takbir yang muqayyad, yang kita lantunkan setiap selesai sholat fardu. Itu dimulai dari waktu fajar setelah sholat subuh di hari Arafah. Ya, kita masuk tanggal 9 Zulhijjah, kita sholat subuh di rumah kita atau di surau, di masjid-masjid kita. Maka selepas salam kita selesai daripada sholat subuh, langsung kita bertakbir. Tidak perlu membaca wirid-wirid yang lain. Sebelum takbir hari raya itu kita lantunkan. Langsung setelah imam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung imam harus memimpin jamaahnya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Setiap selesai sholat fardu dari tanggal 9 Zulhijjah sampai tanggal 13 bulan Zulhijjah, selesai sholat asar di tanggal 13 Zulhijjah, itu semua harus melantunkan
lafaz takbir Idul Adha. Itulah yang disebut dengan apa? Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, sebagaimana dalam firman Allah surah Al-Hajj ayat 28. Yang keenam ini yang sangat penting, jemaah dirahmati Allah. Hari Arafah itu adalah hari di mana Allah telah mengambil sumpah kita semua anak Adam, anak cucu Adam yang akan lahir ke dunia ini, yang sudah, yang telah mati maupun yang akan lahir sampai hari kiamat. Mereka semua telah diambil sumpahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk berjanji setia di hadapan Allah, untuk mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi di Nu'man, di Arafah. Demikian yang disampaikan oleh riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha akhadha al-mitsaq wa akhadha al-mitsaq min zahri Adam bi Nu'man, yani Arafah, wa akhraja min sulbihi kulla dhurriyyatin dhara'aha fanatharahum bayna yadayhi kadhar thumma kallamahum qablan qala alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadha ghafilin. Hadis riwayat Imam Ahmad ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita mengingat hari Arafah. Bukan hanya dengan berpuasa, bukan hanya dengan kita melantunkan takbir di sepanjang hari Arafah itu. Setelah selesai kita melaksanakan sholat fardu kita, tetapi kita harus mengingat, memutar ulang kaset ketika Allah mengajarkan kita bagaimana kita harus bertauhid kepada Allah Ta'ala. Dan kata Nabi dalam riwayat tersebut jelas, sungguh Allah telah mengambil sumpah dari sulbi anak-anak Adam, seluruh anak Adam yang akan lahir ke bumi ini. Allah ambil sumpah janji mereka di Nu'man, yaitu di Arafah. Jadi Arafah ini adalah titik nolnya tauhid. Melbourne ada titik nolnya di mana? Indonesia ada titik nolnya di mana? IKN juga ada titik nolnya di mana? Tapi titik nol tauhid kita kepada Allah adalah di Arafah, ketika Allah mendidik, menatar seluruh anak-anak Adam itu sebelum dia lahir ke bumi. Allah ambil sumpah setia mereka untuk bertauhid. Alastu bi rabbikum qalu bala, bukankah aku ini Tuhan kalian yang menciptakan kalian, yang harus kalian jadikan sesembahan satu-satunya, yang harus kalian taati, patuhi perintah dan larangannya satu-satunya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua berjanji menjawab, bala syahidna, benar ya Allah, engkau adalah Tuhan kami bersaksi untuk itu. Antaqulu yaumal qiyamah, dan Allah mengingatkan, jangan sampai nanti kalian pada hari kiamat mengatakan inna kunna an hadza ghafilin. Jangan sekali-kali kita pernah lupa dan lalai terhadap janji yang pertama kita ucapkan sebelum kita lahir. Yang terakhir adalah hari Arafah adalah hari pengampunan dosa-dosa, hari pembebasan dari api neraka, dan hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan seluruh umat yang bertauhid di hadapan para malaikatnya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ma min yawmin akthara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan minan nari min yawmi Arafah wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaika fayaqulu ma arada haula. Tidak ada satu hari di atas bumi ini yang lebih banyak Allah membebaskan seorang hamba dari siksa api neraka melebihi banyaknya hari pembebasan dari api neraka itu dari hari Arafah. Allah kemudian menurunkan rahmatnya, mendekatkan rahmatnya kepada seluruh hambanya. Kemudian dia membangga-banggakan mereka di hadapan para malaikat. Ma arada haula, apalagi yang akan mereka harapkan setelah ini. Masyaallah muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kemuliaan hari Arafah, hari di mana kita harus bersyukuri nikmat Allah dengan segala kemuliaan keistimewaannya yang dinarasikan oleh Allah Ta'ala langsung di dalam Al-Quran dan yang disampaikan langsung oleh Nabi SAW dalam sunnah-sunnahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadata man saddaqahu bil qawli wal fi'li wal 'amal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu ya ayyuhalladhina amanu ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala habibika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wardallahum an sadatina arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iris sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اقض حوائجنا اللهم اقض حوائجنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وبارك لنا في أرزاقنا ووسع لنا في دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.
Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia. Dan di setiap lantainya, insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.